dengan semangat untuk melayani dengan berlandaskan kasih setia Allah. Sebelum kita menyanyi, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai. Rekan-rekan yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 26 dengan judul lagu Dalam Nama Yesus. Rekan-rekan teruna, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Pagi minggu ini kami berkumpul di tempat ini untuk mengadakan ibadah Pelkat PT. Kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kami saat ini dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Pelayanan firman minggu ini akan dilayani oleh Bapak Diaken Yohanes Susanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman pada hari ini terambil dari kitab Mazmur. Yaitu Mazmur 127, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, yang diberi tema Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapatkan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Kiranya kita yang mampu mendengar dan melakukannya, kita beroleh hidup yang kekal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Kita diberi tema yaitu berkat Tuhan pangkal selamat, yang terambil yaitu dari Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kelima. Manusia atau kita yang hidup di dunia ini tentunya tak luput dengan yang namanya masalah, tak luput dengan yang namanya percobaan, tak luput dengan yang namanya halangan. Kira-kira ada nggak adik-adik yang tidak mempunyai masalah di dalam hidup ini? Ada nggak adik-adik yang tidak mempunyai problem di dalam sekolah atau di dalam menempuh pendidikan? Dan untuk keluar dari masalah itu kita harus berjuang, kita harus berpikir, kita harus duduk tenang. Gimana masalah ini bisa keluar? Bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Kita sering kali sudah merencanakan, kita sudah mempersiapkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Misal aja kita mau ujian, kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, kita sudah belajar. Nanti yang keluar pasti ini. Kita hafalkan, kita renungkan, kita baca ulang-ulang. Tetapi apa yang terjadi? Kadang-kadang ujian, apa yang kita pelajari tidak sesuai dengan soal-soal yang akan kita selesaikan. Bahkan kita sudah melakukan sesuatu, tetapi hasilnya pun kadang-kadang tidak memuaskan. Perlu kita ketahui bahwa kita selaku manusia hanya bisa merencanakan, tapi semua itu bisa terjadi karena kehendak Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk meraih suatu kesuksesan atau suatu keberhasilan, baik itu di dalam belajar, baik itu di dalam cita-cita, baik itu ingin mencapai sesuatu, kita butuh yang namanya proses. Kita butuh yang namanya waktu. Nah, proses dan waktu itu Tuhan yang menentukan. Manusia tidak mampu mengontrol. Manusia juga tidak mampu memastikan bahwa apa yang kita inginkan pasti akan tercapai. Oleh karena itu, kita selaku anak-anak Tuhan, kita butuh berserah. Berserah kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Tuhan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai pelajar, apa yang harus kita lakukan agar nanti kita mendapatkan nilai yang terbaik? Kita sebagai anak-anak Tuhan, tingkah laku seperti apa yang harus kita lakukan agar kita bisa sesuai dengan keinginan Tuhan? Berhasil di dalam segala hal tidaklah mudah. Kita butuh, yaitu yang namanya pertolongan Tuhan. Yang harus dilakukan anak-anak Tuhan itu ada 3 hal supaya semuanya bisa berhasil. 3 hal yang harus kita lakukan sesuai di Mazmur. Yang pertama yaitu harus mengandalkan Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 172 tadi, ayat yang pertama saya bacakan ulang. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota,
sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kalimat ini, ada kalimat yang diulang. Ada satu kalimat penjelasan, ada satu kalimat penegasan, yaitu dikatakan kalau bukan Tuhan. Diulang 2 kali. Kalau bukan Tuhan, sia-sialah orang yang membangun rumah. Kalau bukan Tuhan, sia-sialah pengawal kota. Berarti di sini ada satu kalimat keintiman atau ketergantungan, yaitu kita dengan Tuhan. Sekarang mari kita renungkan adik-adik. Di dalam satu hari, berapa banyak atau berapa kali kita berdoa setiap hari? Coba kita hitung. Bangun tidur, kita berdoa dulu atau kita cari HP dulu? Mau berangkat sekolah, kita berdoa dulu atau langsung kita pakai sepatu langsung lari berangkat? Kita mau makan, kita berdoa dulu atau kita langsung makan? Wah, saya udah lapar ini. Pada saat kita belajar, apakah kita berdoa dulu atau kita langsung belajar? Mau tidur, kita berdoa dulu atau langsung tidur? Udah capek. Jika jawabannya kadang-kadang atau jarang atau bahkan tidak pernah, itu berarti kita tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita menganggap apa yang kita lakukan setiap hari merupakan rutinitas yang dapat kita lakukan dan lewati setiap hari, bagaikan air yang mengalir. Seperti air mengalir begitu aja, yang tidak henti. Jadi sepertinya kayak biasa-biasa aja, tanpa doa biasa. Tetapi kita selaku anak-anak Tuhan diingatkan melalui pemazmur ini. Kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan, kita tidak akan berhasil. Untuk itu adik-adik yang dikasih Tuhan, di setiap rencana kita wajib mengikut sertakan campur tangan Tuhan. Di ayat ini pemazmur menjelaskan bahwa ada hubungan yang erat antara Tuhan dan manusia dan hidup kita. Hidup kita sangat tergantung kepada Tuhan karena Tuhan sang sumber kehidupan dan kita hanyalah ciptaannya saja. Jadi jika kita artikan secara sederhana, sehebat apapun dan sepandai apapun dan sekuat apapun yang kita kerjakan tanpa mengikut sertakan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Jadi kalau adik-adik ingin berhasil, baik di dalam pendidikan, di dalam perkuliahan, kita wajib mengikut sertakan, yaitu yang namanya campur tangan Tuhan. Dan kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan meminta Tuhan untuk mengatur semua rencana kita. Itu yang pertama. Kalau kita ingin berhasil, kita harus mengandalkan Tuhan. Sekarang yang kedua, jangan mengandalkan manusia. Jadi kalau yang pertama kita mengandalkan Tuhan, yang kedua jangan mengandalkan manusia. Mungkin adik-adik berpikir, kalau saya curhat dengan teman, salah enggak? Tidak salah. Kalau kita cerita sama orang lain, salah enggak? Juga tidak salah. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Yeremia 17 ayatnya yang kelima mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau adik-adik punya masalah, punya problem, biasanya kan ceritanya kepada orang lain. Tapi perlu dipikirkan kembali. Kalau kita cerita kepada orang lain, mungkin cerita kita akan sampai ke telinga atau sampai ke orang lain. Dari sana akhirnya apa? Tahu kelemahan kita. Orang atau kita jika ingin melakukan suatu pekerjaan, ingin mencapai sesuatu supaya berhasil, baik itu ujian, baik itu mencari pasangan, baik itu mencari pekerjaan, kadang-kadang lupa mereka minta bantuan Tuhan. Mereka justru minta bantuan manusia. Dalam tanda kutip, kadang-kadang manusia itu bisa diartikan orang pintar kadang-kadang. Tapi perlu ditanyakan, kalau namanya orang pintar, berarti pintar dalam segala hal, dia mempunyai pendidikan, itu namanya orang pintar. Tapi di sini tanda kutip pintar yang bagaimana? Kadang-kadang pintar berbohong. Dan kita sering melupakan Tuhan. Jika jawabannya benar dan kita selaku anak-anak Tuhan, maka hari ini firman Tuhan dengan tegas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya tanpa Tuhan bisa kok. Saya tanpa Tuhan mampu menyelesaikannya. Di ayat selanjutnya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Tadi dikatakan terkutuklah, berarti Tuhan tidak suka. Makanya di sini kalau kita punya masalah, kalau kita punya problem, sekecil apapun, sebesar apapun, kita ceritakan dengan Tuhan. Kita bawa di dalam doa. Tuhan, apa benar apa yang saya lakukan? Kalau kiranya benar, kiranya Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Kita mohon bimbingan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu hanya sejauh doa. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita akan tenang. Hidup ini penuh misteri. Hidup ini singkat, tidak tahu kita sampai kapan hidup. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, jangan mengandalkan manusia. Andalkanlah Tuhan. Ada satu cerita atau ilustrasi adik-adik. Mungkin kita tahu yang namanya lebah ya. Tawon, kalau nggak tahu lebah namanya tawon. Ada yang suka kopi? Kalau suka kopi, coba kasih lebah satu masukkan di dalam kopi, jangan diseduh, maksudnya taruh cemplungkan gitu aja. Apa yang terjadi? Coba adik-adik amati. Tawon masuk ke kopi berarti tawon itu punya masalah. Yang pertama, jelas dia bermasalah, kejebur dalam masalah, yaitu dalam kopi. Yang kedua, dia pasti akan mengepakkan sayapnya supaya keluar, tapi dia tidak bisa, dia hanya putar-putar di dalam cangkir itu. Dia hanya bisa putar-putar. Dia ingin keluar. Dia percaya dengan yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia semakin keras mengepakkan sayapnya keliling-keliling untuk supaya lepas dari masalah. Tetapi apa yang terjadi? Semakin lama semakin capek, semakin habis tenaganya. Akhirnya mati. Itu kalau mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak tahu jawabannya. Jika ingin keluar dari kopi, jika ingin keluar dari masalah itu, dia harus melihat ke atas, bukan keliling putar-putar. Kenapa? Pintunya ada di atas. Seandainya dia berangkat ke atas atau meloncat ke atas atau terbang ke atas,
dia pasti keluar dari dalam cangkir itu, dari dalam kopi. Demikian juga manusia. Kadang-kadang dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia yakin dengan kemampuannya sendiri. Tanpa Tuhan buktinya saya bisa. Tanpa belajar saya pasti bisa. Itu adalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Memang benar, kadang-kadang manusia itu semakin pandai, semakin melawan Tuhan. Mungkin adik-adik pernah baca Alkitab, Menara Babel. Dia melawan Tuhan, bahwa manusia mampu menandingi Tuhan. Akhirnya gimana? Hancur, tidak selamat. Demikian juga kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, juga akan hancur. Ingat seperti lebah tadi, pintunya di atas. Sama dengan kita, kalau punya masalah, Tuhan ada di atas. Kita mohon bantuan Tuhan. Kita mohon petunjuk Tuhan dengan cara berdoa. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti berikan solusi. Itu yang harus kita pegang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan setiap ada masalah. Yang kedua, jangan mengandalkan manusia, nggak usah cerita-cerita ke manusia. Belum tentu teman kita, sahabat kita bisa dipercaya. Tapi kita duduk, kita merenungkan, kita mohon bimbingan kepada Tuhan. Kalau kita bersalah pun juga kita mohon ampun kepada Tuhan, kalau kita ingin berhasil. Yang ketiga, yaitu mencintai Tuhan dengan segenap hati. Di Mazmur 127 ayat 2 mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat ini bukan berarti mengajarkan kita untuk berbuat malas. Karena kenapa kok mengajar kita? Sia-sialah kamu bangun pagi. Percuma kita bangun pagi. Atau kita duduk-duduk bekerja sampai larut malam. Dan kita memakan roti hasil jerih payah kita. Tapi Tuhan tidak memberikannya kepada kita, tapi Tuhan memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini mau menjelaskan, bukan berarti kita harus malas-malasan. Tetapi jika kita tidak mau melakukan semua itu, harus didasari atau dilandasi dengan mengasihi dan mencintai Tuhan dulu dengan segenap jiwa dan raga kita. Dengan mencintai Tuhan dengan hati yang tulus, maka secara otomatis Tuhan juga mencintai kita. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin diberkatilah kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menjanjikan di sini. Kita harus mencintai Tuhan. Carilah kerajaan Tuhan terlebih dahulu, atau pikirkanlah kerajaan-kerajaan di atas. Seperti dikatakan di dalam Markus 12 ayat yang 30 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita itu harus total kalau mencintai Tuhan. Kalau kita ingin berhasil di dalam hidup kita, baik itu di dalam pendidikan, baik itu di dalam cita-cita, semuanya kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi ada 3 hal yang perlu kita ingat. Hidup mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia,
dan kita mencintai Tuhan dengan segenap hati. Wong kita dengan tidur itu, sebab coba ayat yang terakhir 27 ya, 27 ayat yang kedua tadi, pasal 27 yang kedua, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, Tuhan ini memberikan berkat kepada orang-orang yang dekat dengan Dia. Ya sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Kalau antar manusia dekat, mungkin kalau punya sesuatu pasti dikasih. Itu antar manusia. Tapi kalau sama Tuhan, kita tidak usah minta ini. Kita tidur loh dikasih. Sungguh luar biasa, adik-adik. Jadi diingatkan kembali, yaitu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik itu kita mau berangkat sekolah, baik itu mau kita ujian, kita selalu berdoa karena Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pada saat ini Engkau telah membuka hati dan pikiran kami. Engkau telah memberikan pemahaman kepada kami semua, yaitu tentang kebenaran firman. Engkau telah mengajarkan kami takut akan Engkau, dan kami tidak boleh mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini, kiranya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik kami ada di rumah, baik kami ada di sekolah, baik kami ada di kampus, dan dimanapun kami berada Tuhan. Ajarilah kami takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan nama-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih melaksanakan pendidikan Bapak, terutama pada saat ini sedang menghadapi masalah-masalah, yaitu dengan adanya COVID-19, sehingga tidak bisa bersekolah secara langsung tatap muka Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau berikan roh hikmat, walaupun kami tidak belajar dari sekolah atau tatap muka, kami yakin dan percaya Engkau tetap memberikan kepandaian kepada anak-anak-Mu ini Bapak. Engkau tidak meninggalkan anak-anak-Mu ini Bapak, dan Engkau tetap setia kepada anak-anak-Mu. Engkau berikan roh hikmat, Engkau berikan roh kepandaian Bapak, dan Engkau berikan yaitu ajaran-ajaran yang takut akan Engkau Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga Bapak, kami berdoa buat yang hadir di dalam ibadah taruna ini Bapak. Engkau lindungi, Engkau beri berkat Bapak, Engkau tengok satu persatu. Bagi mereka yang masih mengalami permasalahan-permasalahan Bapak, kiranya Engkau lepaskan Bapak dari masalah-masalah itu, karena Engkaulah Allah kami. Engkaulah yang mampu menyelesaikan semuanya Bapak, karena Engkaulah sumber kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu Bapak dalam menapaki hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi anak-anak ini akan meninggalkan tempat ibadah kami Bapak.
Kiranya Engkau tuntun sampai di rumah dengan selamat Bapa. Engkau sertai, Engkau berikan roh penghiburan Bapa, sehingga anak-anak terkasih selalu mencerminkan kehidupan anak-anak Tuhan, selalu bersikap baik dan menunjukkan kefirman kebenaran-Mu ya Bapa. Engkau sertai Bapa, Engkau bimbing dan Engkau tuntun di dalam menapaki kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, seperti Engkau telah mengajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya Bapa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jauhkanlah kami dari segala cobaan, tapi kami lepaskanlah daripada yang jahat. Marilah katakan kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi 129, Ku Beroleh Berkat. Marilah kita berdoa persembahan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas persembahan yang kami berikan, sehingga kami dimampukan untuk belajar saling berbagi dan memberi bagi sesama. Karena itu, kami mohon, kuduskanlah persembahan syukur ini agar menjadi berkat bagi pelayanan, kasih, dan keadilan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibadah kita saat ini telah selesai. Rekan teruna dipersilakan untuk berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, carilah yang baik dan jangan yang jahat.
supaya kamu hidup dalam Allah dan Allah dalam kamu. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Sang Pencipta, Tuhan Yesus Sang Pemelihara dalam persekutuan dengan Roh Kudus Sang Pemersatu, akan menyertai sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.